Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia semuanya bagi para penonton channel ini tentang akademik. Kita akan membahas mengenai tinjauan penelitian terdahulu atau yang sering kita ketahui dengan literatur review. Terkhusus kepada mahasiswa yang menonton channel YouTube ini, semoga dengan mendengarkan secara signifikan mahasiswa menjadi memiliki pandangan yang baik atau makin memahami mengenai apa itu tinjauan penelitian terdahulu. Baiklah, untuk mempersingkat, mari kita lanjutkan ke teori apa itu tinjauan penelitian terdahulu. Baiklah, tinjauan penelitian terdahulu atau literatur review adalah sebuah rangkaian yang harus kita lakukan sebagai seorang peneliti. Sebab dengan tinjauan penelitian terdahulu, ini merupakan langkah penting bagi seorang peneliti untuk dapat melakukan penelitiannya dengan baik. Dengan tinjauan penelitian terdahulu, kita dapat menemukan masalah-masalah terkait penelitian yang telah dilakukan, atau bahkan kita dapat menemukan konflik atau hal-hal yang kita anggap tidak sesuai atau belum relevan atau belum sempurna, maka kita sebagai peneliti dapat menyempurnakan penelitian itu dan menjadi gaps permasalahan yang dapat kita angkat dan kita teliti. Seperti itu. Adapun langkah-langkah penting yang sebaiknya dilakukan oleh seorang peneliti untuk memulai sebuah penelitian, yaitu dengan melakukan penelusuran penelitian terdahulu. Tinjauan penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk dapat menemukan permasalahan penelitian. Tinjauan penelitian terdahulu dianggap keliru ataupun tidak tepat atau belum tepat bagi para peneliti, maka ini akan menjadi sumber permasalahan yang dapat kita angkat dalam sebuah penelitian seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Adapun tinjauan penelitian terdahulu memiliki beberapa fungsi. Setidaknya ada 5 fungsi utama dari tinjauan penelitian terdahulu. Yang pertama, tinjauan penelitian terdahulu dapat menyediakan kerangka teori atau kerangka konsepsi terkait sebuah penelitian yang kita akan konsepkan. Yang kedua, tinjauan penelitian memberikan informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang sangat erat hubungannya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, tinjauan penelitian dapat memberikan informasi tentang metode-metode penelitian terkait dengan populasi atau sampel atau instrumen pengumpulan data serta perhitungan statistik yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita yang baru atau akan melakukan sebuah penelitian. Yang keempat, tinjauan penelitian menyediakan berbagai temuan dan kesimpulan pada penelitian terdahulu yang sangat berhubungan atau dapat kita hubungkan dengan penelitian dan kesimpulan yang akan kita lakukan nanti. Yang terakhir, tinjauan penelitian terdahulu dapat menambah atau memperkuat argumen atau bahkan menambah kepedean kita sebagai peneliti, sebab dengan melakukan tinjauan penelitian terdahulu, kita telah melakukan telaah kepustakaan, yang mana ini dapat memberikan sumber informasi yang luar biasa bagi peneliti yang dapat memperkuat bidang yang akan kita teliti, seperti itu, dan memberikan informasi dari sebuah subjek penelitian tentunya. Mungkin para mahasiswa bingung, lalu apa yang perlu saya lakukan untuk menyiapkan sebuah tinjauan penelitian terdahulu? Apa yang perlu saya lakukan? Saya dapat menyarankan untuk melakukan 3 buah langkah yang dapat kalian terapkan untuk menyusun suatu tinjauan penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu menguraikan secara sistematis hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian yang akan Anda lakukan tentunya. Yang kedua, mengemukakan posisi penelitian. Maksudnya mengemukakan posisi penelitian yang akan kalian lakukan itu tentunya akan sangat berkaitan erat dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan atau penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Maka kalian akan mengetahui di mana posisi kalian dalam sebuah penelitian ketika kalian telah melakukan sebuah penelitian atau telah melakukan tinjauan penelitian terdahulu sebelumnya. Nah, yang ketiga, pada bagian akhir, telaah kepustakaan. Dengan telaah kepustakaan ini sangat diperlukan sekali untuk mengemukakan kerangka berpikir atau pandangan kalian yang akan digunakan peneliti sebagai sebuah perspektif atau teori yang dapat digunakan untuk memperkuat penelitian kalian.
Baiklah, secara garis besar, tinjauan penelitian terdahulu memiliki fungsi yang utama. Yang pertama adalah tinjauan penelitian terdahulu sebagai bentuk inventarisasi terhadap karya-karya tulis ilmiah dengan tema yang sama ataupun subtema yang berbeda, yang dapat dikaitkan dengan tinjauan penelitian terdahulu. Adapun langkah yang ataupun hal-hal yang dapat dicontoh dari karya atau suatu karya tulis ilmiah, misalnya nama peneliti, penulis, orang atau lembaga, judul penelitian, tulisan ilmiah, lembaga atau tahun karya tulis, isi ataupun kesimpulan. Nah, yang kedua, tinjauan penelitian itu memposisikan judul penelitian yang akan dibahas pada karya-karya tulis ilmiah sebelumnya yang telah diinventarisasi. Pada hal ini, peneliti dapat menjelaskan bahwa penelitiannya dapat memperkuat atau menyempurnakan penelitian terdahulu atau penelitian yang pernah dilakukan, baik itu mengkritik ataupun menolak dalam sebuah hasil penelitian yang dianggap keliru atau tidak sesuai. Maka kita dapat mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang kita akan teliti. Seperti itu. Yang perlu Ananda mahasiswa dan semua penonton semua pahami bahwa ada hal-hal penting yang perlu untuk dikaji, yaitu untuk membatasi sebuah permasalahan. Sebab dalam penelitian kita tidak bisa meneliti dalam berbagai aspek yang dapat kita teliti, tapi kita harus memiliki batasan. Nah, hal-hal atau langkah yang dapat kita lakukan untuk membatasi suatu permasalahan adalah yang pertama, melakukan analisis terhadap data yang kita peroleh atau kita ketahui atau yang telah kita serap tadi, dan kita teliti lagi kira-kira hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mencari kesenjangan dari sebuah penjelasan atau mencari kesimpulan yang belum teruji. Yang kedua, mendapatkan konflik atau polemik terkait tentang suatu hal. Yang ketiga, mencari saran-saran konkret yang direkomendasikan dari penelitian atau laporan dari peneliti terdahulu. Yang keempat, mempertanyakan kebenaran pada suatu prosedur inti yang sering digunakan dalam penelitian tersebut. Yang keempat, membaca, memperhatikan, mendengar, atau merefleksikan dalam pertanyaan seperti apakah, mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Lalu kita dapat yang kedua, membatasi permasalahan atas dasar minat atau pada disiplin ilmu penelitian kita. Yang ketiga, peneliti juga seharusnya berpandangan objektif, independen, berwawasan, sehingga peneliti juga tetap harus siap untuk mengkaji permasalahan yang akan timbul setiap melakukan observasi. Baiklah, demikianlah penjelasan saya terkait dengan tinjauan penelitian terdahulu atau yang kita kenal dengan literatur review. Semoga dengan mendengar penjelasan ini, Ananda mahasiswa semua, ataupun siapapun yang mendengarkan YouTube channel ini dapat lebih memahami pentingnya untuk mengkaji atau melakukan literatur review sebelum melakukan sebuah penelitian. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Saya undur diri, mohon maaf. Saya Citra Oktasari, MPD, undur diri. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.